Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu interaksi manusia dan komputer atau IMK dalam materi Human Ability. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Rian Febrianto, NPM 121090077. Yang kedua, Denis, NPM 141099985. Yang ketiga, Denny Anggar, NPM 141095352. Yang keempat, Taufik Bahri, NPM 121109949. Lalu masuk dalam materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang IMK. IMK itu memiliki tiga aspek yang utama. Yang pertama, aspek perancangan atau desain. Yang kedua, aspek evaluasi. Yang ketiga, aspek penerapan atau implementasi. Sehingga kelompok kami mendefinisikan IMK itu adalah suatu disiplin ilmu yang menekankan pada aspek desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia dengan mempertimbangkan fenomena-fenomena di sekitar manusia itu sendiri. Lalu masuk dalam tujuan IMK. IMK memiliki tujuan yang paling utama, yaitu 7 poin. Yang pertama, bermanfaat atau usable, artinya bermanfaat dan sistem berfungsi dengan baik. Yang kedua, aman atau safety, maksudnya sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan. Yang ketiga, utility, maksudnya mengacu ke fungsionalitas sistem atau sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerjanya. Lalu usability, maksudnya sistem yang dibuat mudah untuk digunakan dan mudah untuk dipelajari baik secara individu maupun kelompok. Kami akan masuk ke dalam usability karena dalamnya ada materi yang akan kami jelaskan. Sebelumnya, terdapat 2 prinsip usability. Kami mengambil 2 prinsip. Yang pertama, prinsip usability dari Dix tahun 93. Yang kedua, prinsip usability secara global. Lalu ini terdapat konsep usability. Usability memiliki 6 aspek utama: memory, human ability, proses, human capabilities, observasi, problem solving. Kita akan membahas tentang human ability. Selanjutnya, human ability akan disampaikan oleh teman saya. Definisi dari human ability tersebut adalah kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya. Kemampuan adalah kapasitas seorang atau individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan dan sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Klasifikasi potensi dalam human ability. Kemampuan dasar seperti tingkat intelijensi, logika, dan daya tangkap. Kedua, etos kerja seperti ketekunan, ketelitian, dan daya tahan terhadap tekanan. Dan yang ketiga adalah kepribadian, yaitu pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan, serta kebiasaan seseorang, baik jasmaniah, rohaniah, emosional, maupun sosial. Di sini adalah kemampuan dasar dari human ability, yaitu good ability dan bad ability. Konsep kemampuan dasar yaitu dari sensor memori manusia ke
short term memory atau STM, lalu ke long term memory atau LTM. Dan di sini sensor memori tersebut terdiri dari tiga, yaitu ikonik dari visual ke penglihatan, ekoik dari suara atau voice ke pendengaran, haptik dari penyentuhan ke perabaan. Selanjutnya, materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu perbedaan dua kemampuan dasar manusia. Yang pertama yaitu human good ability. Human good ability terdiri dari kapasitas long term memory tak terbatas, durasi ATM tak terbatas, kemampuan memahami tinggi, tingkat konsentrasi tinggi, mekanisme pola pikir yang powerful. Dan human bad ability terdiri dari kapasitas short term memory terbatas, durasi STM terbatas, proses yang cenderung salah, proses yang lambat. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai long term memory. Long term memory terbagi dari dua. Yang pertama itu memori episodik, yang kedua memori semantik. Long term memory adalah dalam keadaan permanen menyimpan informasi dalam waktu atau durasi yang tidak terbatas. Contoh memorinya yang pertama yaitu keahlian, pengalaman, pengetahuan, kejadian yang berulang dari suatu aktivitas, dan tingkah laku. Jenis-jenis dari LTM atau long term memory. Yang pertama yaitu memori episodik, menyimpan data kejadian atau pengalaman data bentuk serial menurut waktu. Yang kedua, memori semantik, yaitu menyimpan record-record fakta, konsep, keahlian atau skill, serta informasi lain yang diperoleh selama hidup dengan terstruktur. Bad ability, short term memory, yaitu dalam keadaan sedang terjadi atau working, menyimpan informasi secara terbatas untuk suatu periode waktu yang pendek. Contoh memori, bila ada kasus dari perkalian 35 kali 6 atau 5 kali 6 ditambah 30 kali 6 atau 35 kali 2 dikali 3 yang hasilnya adalah sama, yang kita dapat jawab dalam waktu 10 detik. Kesimpulan dari human ability. Kelompok kami mengambil kesimpulan yaitu manusia memiliki kapasitas dan sifat yang berbeda dalam hal menahan atau menyimpan suatu data atau objek dalam keadaan tertentu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.